Ada Pantai Batu Ferry, keren ya, yaitu salah bangunan satu ini pantai warna putih teramai ini dan sebelah kiri. terindah yang ada di Penang. Mantap Sebagai ya. salah satu spot wisata yang terkenal baik untuk turis lokal maupun internasional, kamu tidak akan kesulitan mencari aneka kuliner dekat pantai ini. Waktu yang cocok bangunannya. untuk mengunjungi pantai ini tentunya adalah sebelum sunset untuk melihat pemandangan pasir putih dan matahari terbenam yang memukau. Sangat keren ya teman-teman, benar-benar cantik kota ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, kali ini saya tertarik untuk mereaksi salah satu tempat di Malaysia bernama Penang. Sorry ya kalau saya salah sebut Penang atau Pinang ya. Mohon maaf, semoga ada orang Malaysia yang menyaksikan video ini bisa meluruskan ya. Takutnya saya salah menyebutkan nama tempatnya ya. Jadi saya menyebut di sini Penang ya teman-teman. Saya tertarik karena saya melihat di video-video tempat ini luar biasa bersih, rapi dan indah ya. Memang rata-rata tempat di Malaysia kalau saya perhatikan di video-video di YouTube itu kesan yang kita dapat adalah kebersihannya itu sangat luar biasa sekali. Nah teman-teman, ini karena ada salah satu subscriber atau netizen yang sering berkomentar di video saya, lalu dia kemudian mengaku berasal dari Penang, Malaysia. Lalu saya penasaran, kira-kira tempat di Penang itu seperti apa sih? Saya sudah scroll ya, sudah melihat, mencoba mengambil video-video dari teman-teman dari Indonesia yang membuat atau melakukan vlog di Penang. Namun mereka tidak mengambil secara menyeluruh ya, hanya 1-2 sudut kota atau berapa sisi saja. Jadi saya khawatir kalau saya mengambil video itu nanti mempengaruhi sudut pandang saya juga. Jadi saya ingin menyeluruh lah, mencari tempat-tempat kira-kira Penang ini seperti apa. Ada video-video yang bagus tapi dari YouTuber-YouTuber asing ya, dari Eropa atau yang dari Australia, dari Amerika. Namun saya masih khawatir ya kalau mengambil video dari mereka, karena ya kalian tahulah kalau YouTuber reaction ini tidak jauh-jauh ya dari yang namanya strike dan segala macam ya. Oleh karena itu kita cari aman lah ya, berjaga-jaga saja. Akhirnya saya memilih salah satu video yang merekomendasi tempat-tempat yang bagus atau tempat-tempat yang keren untuk dikunjungi di Penang, Malaysia. Nah teman-teman, bagi kita semua yang belum pernah ke Penang atau ke Malaysia, mungkin bisa melihat video yang akan saya reaction berikut ini. Halo Sobat Agramedia, jumpa lagi dengan Yusis Subagio di sini. Di video kali ini kita akan traveling lagi ke Penang, Malaysia. Kita akan melihat berbagai macam destinasi wisata menarik yang ada di sana. Pulau Pinang atau lebih sering disebut Penang adalah sebuah negara bagian Penang, Malaysia ya? yang terletak di Penang, bagian timur Penang. semenanjung Malaysia. Konon dinamakan Penang karena dulunya terdapat banyak sekali pohon pinang di sana. Penang juga memiliki nama lain yaitu Georgetown. Sebetulnya Georgetown adalah ibu kota negara bagian Penang yang terletak di bagian timur laut Pulau Pinang. Pulau Pinang sendiri memiliki cerita sejarah dan latar belakang yang sangat menarik untuk kita bahas kali ini. Di zaman kolonial, Penang adalah kota pelabuhan dan perdagangan yang dikuasai oleh Inggris melalui British East India Company. Letak kota ini yang strategis membuatnya menjadi kota persinggahan bagi para pedagang dari Arab, India, Tiongkok, Europe, dan Afrika. Hingga sekarang kita bisa melihat pengaruh perpaduan budaya ini di Georgetown, terutama pada arsitektur bangunan dan berbagai kulinernya yang lezat. Perpaduan budaya multikultural dibarengi dengan latar belakang kota yang menarik, membuat Georgetown masuk ke dalam salah satu situs UNESCO World Heritage. Dan tentunya hal ini sangat sayang untuk dilewatkan. Oke Sobat Agramedia, inilah 9 destinasi wisata populer di Penang, Malaysia. Oke, 9 destinasi wisata populer di Malaysia. Agramedia channel ya, subscribe channel ini ya teman-teman. Oke, 9. Georgetown. Di tempat ini kamu tidak akan kehabisan spot instagramable untuk kayak berfoto Malioboro ria. ya. Karena street art yang dapat kamu temukan di berbagai sudut kota, Georgetown mural street art memang sudah mendunia. Kayak di Brazil ya teman-teman.
Hal ini dikarenakan salah satu upaya revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah mengundang street artist kondang dari luar negeri untuk menyusun berbagai instalasi seni di kota ini. Beberapanya yang terkenal adalah Little Children on a Bicycle, Boy on a Bike, dan Little Girl in Blue. Kamu juga bisa mendapatkan tur gratis dari Pusat Informasi Turis di Kota Penang yang diselenggarakan setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Karena tur ini bersifat first come first serve, jadi pastikan kamu menelpon mereka atau datang lebih awal untuk mendapatkan slot. Oh, ada becak ya? Oh, saya baru tahu ada becak ya di sana. The Blue Mansion atau Chiang Fat Se The Blue Mansion. The Blue Mansion apa nih? Oh, warna biru bangunannya. Chiang Fat Se Mansion atau sering disebut sebagai The Blue Mansion adalah sebuah rumah kuno yang dikonversikan sebagai museum dan penginapan. Oh, kebanyakan bangunan-bangunan Chinese ya? Eksterior berwarna biru indigo membuat gedung yang sudah terdaftar menjadi salah satu situs UNESCO World Heritage ini terlihat ya. sangat menarik. Popularitas destinasi wisata khas Penang ini juga meledak banget nih karena dijadikan salah satu tempat syuting film Crazy Rich Asians. Masa sih kamu belum nonton filmnya? Dulunya, destinasi wisata ini dimiliki oleh pedagang China peranakan yang bernama Chiang Fat Se, salah satu pedagang terkaya pada masanya. Milik pedagang Cina ya? Rumah ini memiliki 38 kamar yang berfungsi sebagai tempat tinggal 8 istri Chiang Fat Se berikut dengan selir dan anak-anaknya. Ya, banyak ya. Oke, 7 apa nih? Armenian Street, wisata populer Armenian Street atau Lebu Armenia dalam bahasa Malaysia dulunya adalah daerah pemukiman pedagang Armenia yang datang ke Pulau Penang di abad ke-18-an. Salah satu peninggalan imigran Armenia yang masih bisa kita lihat sekarang salah satunya adalah Hotel Eastern and Oriental yang terletak di Georgetown. Dibangun oleh Sarkis bersaudara yang juga membangun Hotel Orange di Surabaya yang sekarang bernama Hotel Majapahit. Lama-kelamaan imigran Armenia mulai berpindah ke Armenian Street dan pedagang etnis Cina makin banyak yang bermukim di daerah ini. Jadi daerah ini salah satu tempat banyak bersejarah yang etnis bisa kita Cina temukan ya. Di Armenian Street adalah Museum Sun Yat-sen, tempat di mana pemimpin revolusi Tiongkok ini menggalang dana untuk memulihkan dinasti Qing yang ada di Tiongkok. Klan Jeti. Klan Jeti. Wih. Dulunya area yang bernama Klan Jeti ini adalah pemukiman 7 keluarga etnis Cina. Ada rumah di atas air, ini keren ya teman-teman. Sayangnya bencana kebakaran memakan 1 pemukiman dan kini hanya 6 yang tersisa. Kini di destinasi wisata Penang ini kamu dapat menemukan berbagai jajanan kaki lima dan souvenir khas Penang. Bagi kamu yang suka mengambil foto, kami anjurkan untuk datang di sore hari saat golden hour karena pemandangan sunset di Klan Jeti sangat menakjubkan. Wih, keren sekali kotanya. Hinbas Depot. Hinbas Depot apa nih? Seperti namanya, Hinbas Depot dulunya adalah depo bus milik perusahaan bernama Hin Company. Hin Company. Gedung ini diterlantarkan setelah usainya Perang Dunia Kedua dan kini dikonversikan sebagai semacam community center gitulah untuk pementasan dan pameran seni. Oh, jadi ini memang banyak sejarah ya. Di destinasi wisata Penang ini kamu bisa menemukan berbagai kafe, duduk santai di taman atau melihat-lihat pameran seni yang sedang diselenggarakan. Wih, mantap ya. Hinbas Depot juga menyelenggarakan art market setiap hari Minggu dari jam 11 pagi hingga jam 5 sore. Market every Sunday. Wah, mantap ya, banyak sejarahnya ya, banyak cerita sejarah tentang kota Pinang ini. Kuil Kek Loksi. Kuil apa nih? Destinasi wisata religi di Penang ini terletak di air hitam tidak jauh dari Bukit Penang. Oh, ternyata di sini banyak budaya-budaya Mandarin ya, teman-teman. Terbesar di Malaysia dan sudah menjadi salah satu landmark Penang yang paling ikonik. Wih, cantik ya. Kuil ini sudah dibangun dari tahun 1890 dilengkapi dengan patung raksasa Dewi Kuan Yin yang menjulang tinggi.
Banyak sejarah Chinese di sini teman-teman, sejarah Tionghoa ya. Satu lagi destinasi wisata religi di Penang adalah The Snake Temple. Kuil ini terletak di area Sungai Kluang, Bayan Lepas. Uniknya, kuil ini dipenuhi dengan ular spesies Tropidolaimus wangleri yang berbisa. Dulunya, kuil ini dibangun untuk memperingati biksu Buddha bernama Chor Sokong yang terkenal karena kebajikannya dan pengetahuan medisnya. Salah satu bangunan di kuil ini adalah Viruklu Temple yang dulunya diberikan oleh seorang pria berkebangsaan Skotlandia yang sempat disembuhkan oleh Chor Sokong. Konon, Chor Sokong sering memberikan naungan pada ular liar dan ketika kuil ini selesai dibangun setelah Chor Sokong meninggal, ular-ular liar tersebut masuk ke dalam kuil ini untuk mencari perlindungan. Banyak sejarahnya teman-teman ya, cerita-cerita budaya. Bukit Penang. Bukit Penang, oke, keren ya. Wah, masih alam. Terletak di ketinggian 821 mdpl di tempat wisata Penang ini, kamu dapat melihat pemandangan Georgetown yang terbaik. Penang Hill. Dulunya, area dengan nama resmi Flagstaff Hill atau Bukit Bendera ini adalah area resort petinggi kolonial Inggris. Mantap ya. Wih, dari tahun nih keren. Kamu bisa menemukan gedung tua dari zaman kolonial di area ini. Flora dan fauna yang langka dan kafe di mana kamu bisa duduk bersantai di tengah-tengah hutan. Masih bisa menikmati suasana alam juga ya di sini ya teman-teman. Pantai Batu Feringgi. Pantai Batu Feringgi. Ingin pergi ke destinasi wisata yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian Georgetown? Sekitar 15 km dari Georgetown ada Pantai Batu Feringgi, yaitu salah satu pantai teramai dan terindah yang ada di Penang. Mantap, sebagai salah satu spot wisata yang terkenal baik untuk turis lokal maupun internasional, kamu tidak akan kesulitan mencari aneka kuliner dekat pantai ini. Waktu yang cocok untuk mengunjungi pantai ini tentunya adalah sebelum sunset untuk melihat pemandangan pasir putih dan matahari terbenam yang memukau. Keren ya teman-teman, benar-benar cantik kota ini teman-teman. Sobat Agramedia, itu tadi tentang wisata di Penang. Selain kulinernya yang lezat, cerita sejarah yang menarik, jalanan dan gedung kota yang Instagramable, ongkos pergi dan biaya hidup di Penang cukup bersahabat. Yuk, setelah pandemi ini usai, kita pergi jalan-jalan ke Penang. Baiklah, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik dari Agramedia. Thank you for watching and see you on the next video. Terima kasih kakak. Ya, mau jalan-jalan kalau ada rezeki baru bisa jalan-jalan. Nah teman-teman, ya paling tidak ada sedikit gambaran ya tentang bagaimana tempat-tempat indah yang ada di Penang ini. Kalau saya lihat view dari videonya ini, ya kota cantik ya teman-teman, dengan bangunan-bangunan yang megah juga, dan ada tempat-tempat yang masih alami dengan nuansa alam yang sangat bagus, dan juga banyak cerita-cerita menarik ya, cerita sejarah, tapi lebih dominasi oleh cerita sejarah atau budaya dari budaya-budaya Mandarin atau Cina ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan. Mohon bila saya ada kesalahan segera teman-teman sampaikan di kolom komentar biar saya bisa memperbaikinya. Sekian dan terima kasih.